Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Selasa, 9 Maret 2021, adalah Selasa pekan ketiga Prapaskah. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai 35. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai lunaskan semua segala hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, kasih Bapa untuk kita semua itu luar biasa. Kebaikannya untuk kita semua itu luar biasa. Pengampunannya untuk kita semua itu tanpa batas. Karena hatinya penuh dengan kasih, dengan belas kasihan. Dan kalau kita sungguh-sungguh adalah anak-anak Bapa, kalau kita sungguh merasakan kebaikan yang tanpa batas itu, marilah kita sadari bahwa martabat kita sebagai anak-anak Bapa itu, kebaikan yang kita terima dari Bapa itu, membawa serta tanggung jawab untuk siap sedia menjadi saluran kebaikan Bapa bagi orang-orang lain. Saluran berkatnya, saluran pengampunannya, saluran kasihnya. Bapa memberkati orang lain melalui kita. Bapa berbuat baik kepada orang lain melalui kita. Dan ketika kita diampuni segala dosa dan kesalahan, pengampunan itu membawa serta tanggung jawab agar kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memaafkan mereka. Itulah sikap seorang anak Bapa. Itulah perilaku dari orang-orang yang sudah mengalami kebaikan dari Bapa. Sudah diampuni, maka ia mengampuni. Mengalami kebaikan kasih Tuhan, maka ia mengasihi orang lain. Kalau sudah mengalami kebaikan, tapi justru tidak mau berbuat baik kepada orang lain, kita justru akan kehilangan segala-galanya karena kita menutupi hidup kita kepada Bapa yang Maha Baik.
Kita berdoa agar kita dimanapun kita berada, selalu akan menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain, karena kita sudah mendapatkan berlimpah dari Bapa. Selalu akan siap untuk mengampuni, karena kita sudah lebih dulu mengampuni. Pengampunan tanpa syarat. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.